Balik lagi di Webcast, di United Wave Podcast. Yoi. Ini formasi, ini kalau ada aku, ada Koko, ada Dita, ntar lebih banyak bercandanya pasti. Pasti, udah Iya. pasti. Iya. Kita nyari yang masih balance lah, masih serius, nyantai. iya. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Ya. Musisi. Nah, Ini lucu dong ini. Lucu. intro dulu. Iya. Prince Hussein. Selamat datang di goa kita bersama. Ini tempat kita bersembunyi dari hinaan-hinaan dari fans klub lain. Oh ini ya. Kita di sini ya. Baik. Gimana Prince Susan semenjak gabung Gerombol gimana? Kan Enggak. Dia kan. Oh, kan Arab semua. Kalau Gerombol kan Arab semua. Tahu Gerombol nggak? Enggak lagi. Wah, nggak tahu. Nggak. Yuk, lanjut. Ini dia. Nah, itu aja. Prince Hussein siapa ya? Prince Salman ya? Kebetulan Lucu dong ketawanya. Nggak, bro, gue WA dulu bentar ya. Prince Hussein siapanya Prince Sihaan? Pangeran bro, Pangeran Siaan, kejauhan Iya, bro, bener. Pange itu bro. Itu adalah jokes nama 101 pasti kayak gitu kan. Iya kan? Nama paling Hussein, apanya Prince Boteng gitu. Paling sering di gimana ya? Paling sering Apa? yang sering dibecandain yang gue anjir stop lah men gitu. Udahlah gitu. Bercanda nama. Apa ya? Sebenarnya konteksnya sih beda ya. Maksudnya kayak gue dari dulu pas SD itu udah beda-beda tuh. Gue kalau misalkan guru tuh yang baru naik kelas kan gurunya baru tuh. Gurunya baru ya. Pokoknya gue tahu nih kalau misalkan dia udah berhenti, dia lagi ngabsen nih. Oh iya ini nih saat-saatnya nih. Misalkan Aldi gitu kan. Oke, nah. gitu kan. Terus pas dia diem, gue udah tahu tuh pasti gue tuh. Iya. Prince, Ada Pris, ada Prince, ada teman, ada. Ada nggak yang tiba-tiba pas gurunya ngabsen, Prince dia langsung hormat gitu. Ya, pangeran bro. Gila, Iya, Prince. respect. Iya. Betul. Lagi sibuk apa sekarang, Mas? Wis. Prince. Pangeran Mas. Udah, Arab bro. Akrab kan kita. One. Oh, iya. One. Apa nggak boleh? Sunda. Oh, Sunda. Oh, Sunda. Dia lahiran Sukabumi bro. Oh iya. Iya. Wih, ngulik nih. Enggak. Ngulik. Gini bro, gini. Dia stalker. Suka ngeliatin jumlah followers orang dia. Gila. Biar gak buta-buta amat. Gue lagi nulis, lagi produksian juga buat lagu-lagu baru, Insya Allah EP. Oh. nice. Tahun ini? Insya Allah tahun ini. Oke. Ya, tahun ini. Kita- Insya Allah ya. Kok nggak yakin? Manajer gue nanya dulu. Oh iya. Yaudah kalau gitu kita untuk episode kali ini kita mainin semua lagunya. Jadi itu aja ya, kita nggak ngobrol dan mainin lagunya aja. Jangan mas, ntar kena ini mas, royalti mas. Aduh. Gitu. Prince. Tiba-tiba patah. Aduh, ada DNR-nya. Bridgingnya bisa Enggak bisa pada diem. Kita tahu dia starter. Kita biarin dia. Ayo, lanjut. Dia ngomong coba. Dari kapan bro? Demen MU bro? Ya Allah. Iya nanya dong. Oke. Gua adalah orang yang bukan senior banget sejujurnya. Karena kalau teman-teman gue tuh kayak sukanya tuh dari zaman kayak Mr. Roy, dari zaman Cantona gitu kan, Roy Keane dan lain-lain. Kalau gue tuh sebenarnya dulu nggak suka bola. Justru. Apa ya? Gue sebenarnya belum gue sempet nonton cuma kayak kok nggak menarik buat gue gitu loh. Dulu gue tapi tetap main bola gitu. Cuma gue nggak suka aja gitu loh. Nggak suka nontonnya gitu loh. Terus waktu itu gue dibeliin PS2 sama bokap nyokap. Umur berapa tuh PS2? Umur SMP itu berarti berapa tuh? 13, SMP 14. 12. Iya. Kayak bro. Umur segituan lah. Kayak Terus Berarti dia rumahnya yang sering dijadiin tempat main temen. ada base camp, pembantunya base nih, camp, ada base camp. pembantunya gue tuh nih. masuk yang telat sebenarnya, yang punya PS2, temen gue punya PS2 gitu kan. Itu hasil memohon juga tuh sebenarnya. Gue sampai sekarang nggak punya PS2. Langsung PS5 tapi? Telat nggak? Tapi lu punya rental PS? Enggak. Enggak. Udah lanjut ini dulu. Nah terus gue tuh sukanya gamenya kayak GTA, Adventure ya? God of War, yang adventure gitulah. Terus Suka nembak-nembakin orang berarti. lumayan. Arahnya kemana mas? Nggak usah gitu-gitu mas. Iya kan anak kecil. Oh Iya. iya. Terus Gitar Hero gitu. Oh Gitar Hero. Nah, Apa beli itunya? Tapi beli Gitar. iya. Gua ingat Ini juga. bass mas. Gini bas. Gini dia, Gini gini dia, harus. gini. Iya. Gini oke. bas. Iya. Apa sih?
Terus apa namanya? Jadi karyawan gue waktu itu di situ. Jadi dulu bokap gue punya bisnis bar gitu loh. Karyawannya emang dekat sama gue. Dia suka bola banget. Dia suka Inter Milan gitu dulu. Terus kayak ada PS nih gitu kan, PS baru. Main bola lah gitu loh. Nggak suka ah. Udah biar lu ada apa teman mainnya gitu main sendiri gitu loh. Ya udah deh gue beli. Dulu kan masih gocengan ya. Winning. Winning Eleven kan. Winning PES atau FIFA? Winning berarti. Masih winning lah PS2. Masih winning. Terus ya udah gue main, gue diajarin tuh kayak, tapi sebelum itu tuh kayak tim pertama yang gue pakai, gue seneng kayak ini gimana nih gitu loh. Oh udah nih pakai klub ini aja nih, MU. Lo buta banget soal bola berarti? Buta banget, gue bener-bener nggak tahu. Terus kayak MU aja nih bagus. Oh gitu. Ya udah deh. Pas lagi bagus tahun itu ya. Rooney berarti. Kalau lu SMP berarti Dislove. lu pas lagi zamannya Rooney Ronaldo Champions League 2007-2008 Justru pas Ronaldo baru cabut banget ke Madrid. Oh, 2009 9-10. Oh, 2009 SMP dia. Wah, bro, tua kita, Bro. Jadi pada saat Tua Ronaldo lu. cabut banget, baru tuh gue agak masuk di situ. Terus gue kayak, oke yaudah deh gitu loh. Gua main, masih goblok kan mainnya, main segala macem. Kebobolan kayak sebel gitu kan. Kayak, Kena wancu gitu tuh ya. Iya. Terus lama-lama gue udah kayak get the hang of it gitu loh. Terus gue ngegolin pertama kali pakai Wayne Rooney. Dari situ gue kayak, oh gini ya sensasinya ya. Iya. Puas gitu kayak. Akhirnya gue menang tuh. 2-1 gue mungkin dia ngapur gue nggak tahu. Cuma gue kayak oh gini ya sensasinya. Takut dipecat dia. Mungkin ya. Takut dipecat bapaknya kan. Karyawan Takut ngantuk. Gue kayak oh gini ya sensasinya ya. Terus gue jadi ngulik. Gue mulai nonton. Gue inget kayak match pertama yang gue nonton tuh Champions League itu kalau nggak salah. Iya. Malam berarti dong main. Malam jam berapa? Jam 3. Jam 2. Jam 3 jam 2 jam Tapi 3 itu gitu. Liga Inggris masih susah loh. Itu belum nggak disiarin di mana-mana ya. Ada SCTV udah tuh. dong. Astro nggak salah, 9-10 tuh. Oh. Setelah Astro siapa? Gua Bukan lupa, SCTV Orange atau itu. apa? Iya ada juga SCTV. Kalau nggak salah tuh dulu tuh ada Bein Sports tuh. Iya, Iya, tuh. Belum. Bein Sport kayak abis itu. Setelah itu? Setelah itu ya. Iya, Gue lupa pokoknya iya. patch pertama tuh Champions League. Dari situlah gue baru mulai ngulik apa segala macam. Ya itu karena itu sih awalnya. Enggak, 2009, 2000. Ya, Owen. 2009, 2010. Masih ada nggak ya waktu itu? Ini jersey Italia kan? Iya, Oh, iya, iya, dari sini. Iya. Owen itu. Owen ya? Owen yang dia gol terakhir menit Iya, terakhir iya, di gawang 5-4 itu kan? 4-3. 4-3. 4-3 ya? Iya. Iya. Terpaparnya Itu dari sih Winning awalnya. Eleven. Dari berarti. Winning Eleven. Berarti main game dulu baru abis itu nyobain main bola langsungnya nggak? Banyak main bola langsungnya sih iya pernah beberapa kali setelah itu ya. Tapi lebih ngulik ke timnya. Ini tim Ngulik apa timnya. nih? Iya. Nonton berarti abis itu? Nonton terus? Nonton. Oh ini tuh Premier League namanya gitu. Ngulik jadinya ya. Inggris. Oh ini tuh kok match-nya beda. Oh ternyata Champions League. Gue baru tahu dari situ. Oh, iya. Match pertama yang lu inget apa? Yang bener-bener lu inget deh? Gue nggak tahu Nonton. ini match pertama yang gue nonton atau bukan. Tapi yang Gak harus pertama yang lo nonton sih, tapi yang Iya. pertama kali lo inget matchnya gitu. itu pas lawan Milan. Waktu Oh. itu kayak waktu away. Rooney ngegolin heading. Oh, 3... MU-nya pakai jersey putih. Jersey putih, iya. Putih. Iya, itu masih AIG. AIG. Kan? Betul. Iya. Iya. Oh, Itu yang gue inget. Itu yang Jisung Park. Itu yang Iya. final kalah lawan Barcelona. Barcelona jersey itu. Enggak, 9-10 bukan. 9-10 tuh Beda tuh? MU kalah Iya, iya. sama ini Bayern Munchen. Oh, ini Robben. Robben. Iya. Oh. Kita seumuran deh kayaknya berarti. Mungkin ya. 96, 95. Gue 95. 96. Oh, seumuran kita. 98 kan? 92 gua. Lu. Apa? Lu. Dia 83. Enggak, gue 89 astaga. Gila teman. Oh gitu. Wah, Iya. keren. Tapi lu nonton terus bener-bener ngulik apa segala gitu-gitu. Waktu itu lumayan religius. Gue nonton bener-bener nggak miss. Tapi karena ya gue nggak tahu mungkin karena Tapi itu emang lagi paparan. lagi bagus juga, enak nontonnya. Iya, Lagi bagus-bagus. Iya kan, cintanya kan gila banget. Jadi Iya. jatuh hatinya di situ. Cuman karena mungkin terpaparnya oleh gara-gara Wayne Rooney pada saat dia cabut ke Everton. Ya, kalau nggak salah kan, Everton. ke Everton, gue udah nggak terlalu gue udah nggak terlalu Ngikutin. Into lagi ya. tuh, nggak itu lagi. Tapi update, maksudnya peringkat berapa sih sekarang Iya, gitu. update gitu doang tuh. Terus pada saat karena kan gue udah mulai ngerti nih, oh Ronaldo tuh someone gitu Iya. di dunia bola gitu loh. Pada saat dia balik lagi ke MU tuh tahun 2021 ya. 2021. 21 ya? Iya 2021 kayak menarik nih gitu. Gue mulai nonton lagi. Oh. Kayaknya dari mulai situ Oh, dari sampai situ ya? sekarang gue udah nggak miss lagi tuh.
Lu berarti nggak ngalamin David Moyes. Luis Van Gaal doang paling. Dia tahu cuma highlights doang. Tapi lu diceng-cengin nggak? Moyes ngalamin dong kan, Rooney masih main. Masih dong, Rooney masih kapten itu. Oh iya, benar. Dia Van Gaal baru tuh dia Berarti cabut. lo berasa waktu awal-awal tuh diceng-cengin temen tuh masih? Masih Berasa? berasa. Transisi Ferguson yang pensiun berarti ya? Iya. Habis itu udah mulai enggak ya? Ya Van Gaal kan masih kan Rooney? Iya, Masih. iya. Van Gaal Pas masih. habis itu. Terakhir itu Van Gaal kan ya? Iya, Van Gaal terakhir. Iya, itu. Enggak, Mourinho masih main. Iya. Zaman Mourinho masih main. Waktu yang dia menang European League itu musim terakhir. Oh, yang Habis itu, Mourinho. Iya, betul. Musim depannya udah yang dia manage untuk peringkat kedua kan. Terus Oh iya, menang Jose Eropa. Mourinho. Iya, musim Mourinho peringkat 2. Iya, Betul. iya. Gilanya dia peringkat 2 juara Europa League. Iya, Tapi jaraknya jauh tuh sama juaranya. Siapa? City ya? City 17 atau berapa gitu. Iya, Tapi iya. match apa yang memorable banget kayak mulai dari sini gua nggak akan miss lagi nonton United. Oke. Pernah nonton Mentabiskan ini diri. kayaknya yang bikin gua kayak ini gua udah gak bakal miss lagi tuh pada saat Rooney overhead kick City 2-1. Oh, aduh, iya. Itu crazy sih, gila Itu sih. gila, itu gila. Gue gak tahu ini musim yang sama atau bukan ya, cuma kayaknya berurutan deh. Sama ini waktu mereka ngebantai Arsenal 8-2. Iya, 8-2. Pas Ashley yang masih masuk. Beda musim ya? Asli yang lagi Itu musim bagus-bagus. sudahnya. Iya. Satu pertandingan itu asli yang bagus sudah, setelahnya nggak 8-2. Iya kan, bagus. Iya. Berarti lawan City yang benar-benar lo memorable banget ya? Iya, itu kayak Nonton di mana itu? sakit gue inget tuh di kamar gue. Di kamar, bro. Ada TV, bro. Gue baru ngambil Iya. makanan gitu pakai nasi pas gue duduk gitu kan tiba-tiba waktu itu siapa yang Nani. asli? Nani tiba-tiba gitu. Di flag kan Nani. Gila. Dari situ, Gila, ya. itu core memory banget. Oh, iya. Nah kan itu lawan City. Nah ngomong-ngomong soal City, kita mau lawan City nih minggu Oke. ini. Kira-kira menurut lo percaya diri nggak? Optimis nggak lawan City? Kalau ngeliat dari track record sih, gue selalu percaya MU bisa menang lawan tim besar ya. Karena lawan City track recordnya beberapa musim terakhir bagus. Bagus. Dan Amorim belum pernah kalah. Oh iya. Amorimnya ya. Iya. Iya. Pas waktu di Sporting pun kan Menang, betul. menang gitu. Iya. Kalau gue sih kayaknya bisa sih. Tipis, of course. Seperti biasa Dan gitu. City lagi turun sekarang. Gue City lagi turun. kemarin konten juga kan di Tackle Bebas bandingin pemain City sama pemain United saat ini. Ternyata skuad City tuh nggak dalam itu. Enggak. Kalau misalnya dibandingin 1 lawan 1 sama skuadnya United kali ini menang. United Nggak dalam ya? Nggak begitu dalam. Kanan dia pakai Savinho. Iya. Kita ada Bryan Mbeumo lebih Bryan proven Mbeumo, lagi. betul. Kiri dia Jeremy Doku, kita Matius Cunha. Dia menang di striker dah. Haaland. Iya, Haaland. sisanya United menang. Tapi itu on paper kan? Iya, on paper. Betul. On Benar, paper. benar. Pada saat, ya balik lagi sih. Itu nanti mungkin bisa diomongin nanti mungkin. Tapi di on paper Sistem kita segala macam. peringkatnya di atas City sekarang nih, jauh. 9 sama 13. Iya, gila. Iya, Di atas City gitu. Dan City udah kalah 2 kali ya, Dit. Ya, Kalah 2 kali. kalah 2 kali. Berturut-turut malah. Iya. Lawan Spurs sama lawan Brighton. Sepede apa? Untuk lawan City ini? Sepeda fiksi. Sepeda. Oh, sorry. Ya 70% lah bisa sih. 70% lah. Etihad At tapi least ini. seri Tapi di sih. Etihad. Etihad tapi ini. Terakhir juga menang. Iya. Ahmad yang Diallo. Ahmad Diallo. Iya. Iya ya terakhir. Lo kali nonton sama juga dia. itu? Nonton. Itu juga Ghostbomb kan? salah wah, satu itu gila salah sih. satu match Menit yang terakhir. Karena singkat Bahasa gue Inggris. waktu itu tuh kayaknya kita mainnya nggak terlalu baik ya waktu itu. Oh, lumayan. Nggak segitunya. Ruben Amorim baru bulan kedua lah waktu itu. Iya, nggak segitunya. Tapi Waktu pada bulan kedua. iya karena ini apa ya individual brilliance saja kan. Ya. Iya. Martinez tiba-tiba kayak kok bisa gitu boleh tiba-tiba langsung kayak Iya, amat. Iya, Kita nonton di sini ya? Iya. Viral, Bro. Kita pelukan Santai itu. aja. Pelukan. Serem banget. Lah, iya ada Cuma yang viral kemarin Vincent pelukan sama Ucup. Nggak viral. Itu Kita pelukan. sebelumnya kita yang viral, Bro. Iya. cukup ini berarti ya perjalanannya menjadi fans United tuh ada ninggalinnya dulu. Ada, 2021 balik lagi. Iya. Kalau dibilang cukup karbit sih. Lumayan. Karena memang Glory Hunter kan pas pertama lagi bagus-bagus. Kagak dong 2021 apa yang glory? Enggak, waktu pertama kali banget. Dia kan 2008 kan, 2008 2009 2009 lah. dia iya. itu lagi bagus. Champions League kita 3 kali final, sekali menang. Tapi pas Dua kali final. tapi pas baliknya emang lagi United keadaan lagi down banget itu. Iya. Berarti lu nggak ngerasain Ole awal-awal ya? Waktu Bruno Bagus yang waktu dia bagus Nggak banget terlalu. itu. Oli bagus banget. Highlights doang biasa. Iya, tapi tetap sih kalau lu nonton ulang gila. Ole tuh 10 apa 11 pertandingan nggak kalah-kalah. I see. Menurut gua
setelah peninggalan Fergie, fase terbaik adalah fase Ole di awal sebelum dia dipermanenkan. Iya. Di kontrak permanen itu bagus Emang Ole banget. interim dulu ya? Interim. Oke. Nah, setelah ditekan kontrak, goblok langsung. Iya. Serius, makanya itu aneh banget. Tekanan. Tapi gue hampir ini sih ya, gue hampir bukan hampir, maksudnya lumayan banyak highlights yang gue lihat waktu under Ole. Dan dia kan sangat ini ya, sangat emang counter kan ya? Berarti? Iya, transisi. Gila Counter, banget transisi. iya. gila Dari banget. zaman Fergie sebenarnya transisi mainnya. United itu secara nggak sadar kita nggak begitu banyak nguasain pertandingan, tapi ya sekalinya tuh klinik. Iya, MU tuh bukan tipe tim yang Barcelona, Real yang Madrid, punya enggak. sistem kayak Madrid enggak lah. Barcelona sama City yang tiki-taka gitu-gitu. Liverpool Iya, zaman that's the Klopp thing gitu loh. Gue juga iya. ngeliatnya pas zaman Fergie gitu emang ini pemain-pemainnya aja gitu. Ini yang pemain emang yang memang mau main Iya. untuk Fergie. secara mental Iya. juga emang jadi Iya. gitu loh. Jadi kayak secara sistem kayak apa ya Iya, sama gitu loh. kalau ditanya. Nggak terlalu. Nggak Itu enak kesalahan, nggak ada yang ditonton iya, itu sebetulnya. kesalahan Fergie, dia nggak ninggalin legacy dalam bentuk sistem yang baik. Iya. Nggak kayak Klopp ninggalin sistem yang baik sehingga Arne jadi lebih enak gitu, transisinya lebih Keberlanjutan berarti iya, Arne lebih Slot smooth, iya. Ya, kalau Fergie itu sebenarnya secara approach-nya secara psikologis dia kan. Iya, Secara manajemennya tactiknya, bagus. Secara bagaimana dia membuat si pemain-pemain ini sebagai keluarganya gitu loh. Iya. Close lah gitu loh. Bahkan dia dianggap ya bapak sebetulnya Iya. bukan pelatih gitu loh. Dari urusan rambut, sepatu itu kan Dikomenin sama dia. Beckham yang syukur. Garnacho di fase dia nggak akan ada. Selesai tuh tato-tatuan di bawah umur 20 tahun mah. Iya, Nggak main tuh. Ya, rambut warna-warni, bah. Nggak nyentuh, selesai. nggak nyentuh. Berarti so far pemain all of time MU tuh Main Rooney. Rooney ya? Beckham gitu enggak ya? Enggak gue. Wah. Rooney. Ini deh, 11 deh. 11 all time favorit lo. Kiper. 11 ya. Oke. Karena Karbit ya. David De Gea. Ya, oke. Nemanja Vidic. Terus Harry Maguire. Wow, Harry keren, Maguire. pilihan keren. Dibanding Rio Ferdinand. Iya. Karena menurut gue secara karakter development Iya benar, karakter Iya, development. setuju, Bounce setuju, back-nya gila sih. Gila, Harry Maguire. Sedunia bro, ngehina dia. Bek kanan. Si kembar Fabio Rafael. Oh, bebas deh pilih yang mana ya. Iya. Rafael yang lebih sering di kanan. Iya. Oh, kanan kiri Kanan Fabio kiri. Rafael. Ah, kanan kiri Fabio Rafael. Iya. Oh, oke. Tengah? Tengah si Carrick. Ya, udah pasti. Terus Scholes, Scholes. ya. Iya. Depannya Bruno. Iya benar. 4-3. 4-3-3 nih. Winger. Sorry. Berba. Berbatov. Berarti ya? 4-3-3. Iya, 3 lagi. Kanan Penyerang kanan, penyerang kiri sama striker. Nani, Ronaldo, Rooney. Oh, Nani Ronaldo. oh Nani ya justru. Nani. Langsung 20 sih ucal kita. kalau gitu. Nani menurut gua underrated lagi. Iya. Kenapa? Ya karena Nani kebetulan underrated. bareng sama Ronaldo aja Dan, nggak sih? nah, sebenarnya ya itu ketutup sama Ronaldo dan longevity bagusnya tuh sebentar. Nggak yang panjang kan setelah dia Setelah bagus-bagusnya Ferguson ya pergi. dia turun kan. Turun, Jadi jual nasi kandar kan. Masih mirip bro, mirip tukang nasi kandar. Tapi lu bayangin nggak, kalau misalkan Nani nih, Nani dalam yang apa ya, waktu dia lagi prime-nya, lagi peak-nya, main di tim sekarang, udah di Madrid dia sekarang. Iya, benar. Bener. Setuju gua, setuju gua. Bener. Kalau dia prime-nya dia di sekarang salah satu ya underrated. Dia itu masih pemain tradisional yang skill-nya masih bisa kita Jaipong. Hah? Anjing, terlalu tradisional goblok. Main bola ini. Kenapa sih mesti ngarang orang dulu? Orang lagi ngobrol ini dipotong mulu. Potong dulu. Aduh. Bilang tradisional. Jangan robek Masa kesana. Nani Jaipong tadi jual nasi kandar. Tapi mirip mas, emang mas. Bukan, kita tuh bisa berharap orang ini bisa melakukan sesuatu dengan skillnya gitu. Iya, Pemain-pemain iya, zaman iya, sekarang iya, kan winger kan kebanyakan sampai depan entah gimana sistemnya harus ada yang backup dia di belakang, harus one two baru dia bisa lewat pemain tuh. Nani itu kita bisa berharap, ayo lewatin bisa nih. Nah itu kita masih ada di zaman itu Nani waktu main tuh. Chance-nya juga bagus kan. Nani wocu Ceni itu. FC mas, FC. Oh, FC mas. sorry. Cing peten. Gue menghargai dia. Nggak usah gitu-gitu mas. Dia bingung mas. Cuman squad yang sekarang menurut Mas Prince gimana? On paper sih bagus. Bagus, betul. Setuju gue on paper. Sejujurnya. Cuman apa ya? Menurut gua kalau misalkan dari ini ya, misalnya dari transfer window terakhir sih, menurut gua untuk depannya sih udah cukup sebenarnya. Walaupun gua nggak
gue nggak setuju Højlund dipinjemin ke Napoli. Jual itu. Udah dijual sih itu. Hitungannya jual Oh, itu. iya sih, udah option to buy kan. Iya. Gak setujunya cuma dipinjemin apa? Gua berharap itu dipinjemin aja udah. Kasih Straight kesempatan aja. aja. Kasih kesempatan. Iya. Karena menurut gua, maksudnya kalau misalkan emang Sesko, oke lah kita punya Cunha kan, dia bisa main di nomor 9. Cuman dengan skill yang dia punya seharusnya lebih bisa diutilize di nomor 10 menurut gue. Iya. Kalau itu. Sesko butuh waktu untuk adaptasi. Kalau misalkan emang kita lagi ngejar poin, ya mau nggak mau Højlund yang udah lebih beradaptasi dong gitu loh. Dan menurut gue kan banyak ya yang nggak suka Højlund ya. Ya mungkin lu juga gitu pada kayak Suka. Ini dia cinta banget sama Dalot nih dia nih. Højlund dibilang Dalot tiba-tiba. kan kalau gue bener-bener apa ya, gue bisa ngeliat ini potensi nih orang ini karena masih muda aja gitu. Iya. Karena kan menurut gue kayak secara sistem gue nggak ngerti kenapa MU tuh jarang banget ngasih kontribusi ke si nomor 9 ya. For some reason yang gue lihat gitu loh. Walaupun posisinya mungkin udah bener gitu loh, runs-nya udah bener, tetapi si Højlund ini memang nggak dapet itu gitu loh. Jadi karena masih muda juga, confidence-nya turun. Sosial media loh, wah Højlund nih jelek nih apa segala macam, mental langsung turun gitu. Menurut gue wajar banget gitu loh. Jadi harusnya dia menjadi, justru menurut gue Sesko harusnya jadi pelapis Højlund, bukan kebaliknya. Menurut Karena gue. Højlund juga bilang kan, ya gue tuh masih 21 tahun, maksudnya inkonsistensi ya wajar gitu. Wajar banget. Gila, dia di musim pertamanya tuh langsung tune in loh. Iya, maksudnya double digit loh 17 dia. gol. Iya, 17 gol. Iya, maksud gue kayak kenapa lu semua berekspektasi si Højlund ini bisa seanomali kayak Haaland? Haaland nih ya, semua pemain muda tuh Haaland. Iya, setuju Joe gua. Keres juga dulu waktu di mana ya dulu waktu di Inggris, Sporting lupa. Lisbon. Brighton. Sama Coventry. Iya, Coventry. Iya. Emang sebagus itu? Brighton juga nggak bagus. Enggak. Di Brighton dia nggak cetak gol sama sekali bahkan. Pada saat di Sporting baru jadi gitu. Dan striker kan butuh kepercayaan diri gitu. Exactly. Ketika dia nggak punya kepercayaan diri ya jelek gitu. Tapi emang ya kalau nonton musim lalu 3 bulan terakhir tuh match itu memang Højlund kelihatan banget mentalnya down. Iya. Kalau tadi lu bilang nggak ada yang ngoper, sebetulnya dia dioper cuman giliran dapet, wah bolanya mental semua. Bahkan Itu yang dia. lawan. Tapi dia harus turun jauh kok untuk bisa dapat. Betul. Aku setuju dengan perkataan Mas Prince tadi yang bilang kayaknya sistem ini nggak bisa ngasih support yang banyak untuk nomor 9-nya. Makanya 3 match awal kan kita juga kebingungan kok yang main Mount. Jadi false nine kan. Iya. Mungkin karena itu juga, karena Mount juga akhirnya jadi free roll bisa ke belakang-belakang, akhirnya di depan pun kayak kita punya 2 striker. Kosong ya Iya, jadinya. Bumo Cunha yang main gitu. Tapi kalau menurutku ya kita nggak tahu ya. Kalau si Ineos ini ngomong ke Ruben, lu boleh beli striker baru, tapi lu mesti jual juga. Iya. Mungkin. Jadi bisa dibilang suenya Højlund pergi itu karena United butuh duit sekarang itu. Butuh tumbal. Iya. Gue Dan- juga sempet ngiranya kayak gitu sih. Iya, gue juga ya setuju. Mungkin si sistemnya nggak mengakomodir seorang number 9 gitu di situ. Iya. Gitu, dan dia main sama Garnacho yang punya klausul nggak boleh ngoper Haaland kan. Højlund nggak boleh ngoper Haram buat dia, haram. benar. Iya, Berarti- dengan iya. sekarang Højlund pindah ke Napoli, ya dia akan jadi, ya bisa jadi kayak Haalandnya City waktu ada KDB kan. Feeling Dia gue sekarang Dan ada dan sistemnya Conte itu juga banget support banget untuk number 9 loh. Iya, Lukaku, ya kan? Dia kan cuma punya Lukaku. Lukaku. Nggak ada contoh lain Lukaku. Nggak ada kan. Iya makanya kan Lukaku cedera langsung dia buru-buru cari penggantinya. Langsung nyari makanya Højlund gitu. Ya sayang saya emang. Itu sih maksud gue. Jadi problemnya kalau Højlund menurut gue berlayer. Karena musim pertama tuh dia sebenarnya bisa. Bagus ya. Dia maksudnya kayak untuk the limited amount of assist, dia masih bisa nge-score double digit juga kan kalau salah sih musim pertama. Musim kedua ya udah kebawa mental gitu loh. Makanya emang ya itu sih menurut gua MU tuh harusnya selain ngesign pemain dia juga ngesign psikolog sama psikiater banyak kan. Karena emang sesulit itu sih. Sepaket ya? Iya, sepaket gitu. Tapi menurut Mas Prince, anjing Masih nggak enak Mas Prince. Aman kok. Mas Prince, menurut AA. Dari 1 sampai 10 rating untuk transfer window United musim ini berapa? Oke. 6,5. 6,5. Idealnya kurang apa tuh berarti? Kurang tengah sama kiper. Kiper udah Saint Lemens. Kurang big name. Menurut gua bukan harusnya nggak Saint Lemens. Donnarumma harusnya. Kalau misalkan emang mau nge-sign gimana sih ngomongnya? Saint Lemens harusnya beli Emi Martinez juga menurut gue. Oh, dua-duanya banyak, Mas.
Iya. Banyak Karena Onana kan dipinjemin juga. Oh kurang ya, kiper 1 buat United tuh harus 2 di belakang gitu ya. Karena menurut gue gini, kalau Berarti misalkan, main ber-13 seperti. karena kalau maksud gue gini, kalau misalkan memang karena Sen Lammens itu kan balik lagi gitu loh. Kita beli pemain muda yang memang potensial, yang mungkin secara mental di environment yang sekarang mungkin bisa jadi kayak Onana lagi. Mungkin bisa jadi kayak Højlund lagi. Atau De Gea awal-awal juga. Iya. Dulu deh ya awal-awal mungkin kayak awalnya kan ya belum segila itu Oh kan. itu media kacau banget itu beritanya. Tetapi kalau sekarang kan makin gila kan. Iya, Pressure dari medianya, apalagi ya itulah media itulah. Iya. yang emang agak lumayan keras lah kayak MU yang gue lihat gitu loh. Dengan mental yang sekarang, nanti kacau lagi, nanti rusak lagi gitu loh. Jadi menurut gue kenapa nggak? Ya oke, kita beli kiper muda untuk mungkin jadi second atau jadi third, dikembangin. Emi Martinez nomor 1, Iya. Premier League proven, juara dunia. Iya. Apalagi gitu loh. Secara mental juga bisa ngangkat United gitu. Dan United itu sebenarnya berjodoh dengan kiper-kiper tua. Waktu itu Schmeichel, kemudian juga Van der Edwin Sar. van der Sar. Udah. Kenapa Mas? Belum mau nyebut Amin Rais. Oh gitu. Kan pernah jadi kiper dia. Oh, iya. Pernah jadi kiper kan? Jokowi juga ada pernah. kan? Ada. Jokowi juga ada foto Amin Rais. Ada ya? Ini. Nah, ada. Ndra, cariin Ndra. Agak menyeramkan ya. Amin Rais paling Mas, serius. di sini bahaya emang bercandanya Mas. Berjodoh dengan kiper tua. Iya itu tadi. Tapi statistik enggak, Dit. Statistik sama Onana sama-sama aja. Siapa? Emi Martinez sama Onana Tapi musim lalu. backnya Kenapa? Villa. Kenapa? Sama kocaknya kan. Iya, makanya jelek gitu. Wajar aja. Iya, tapi kalau ngomong Ya, statistik tapi dengan itu tadi, Sen Lammens juga dia salah satu kiper dengan shoot stopper terbesar di 170 musim lalu. 170 Save, ya. save Save 170. dari shoot. Itu kan menandakan juga backnya si Royal Antwerp kan juga kocak, tapi dia bisa dengan save sebanyak itu kan wah cocok nih dengan MU yang backnya juga kocak gitu. Ya tapi maksud gue setuju sih karena gue sebenarnya lumayan pede dengan defense kita kecuali kiper. Iya. Gitu Iya, loh. sama. Back-backnya Jadi bagus kok. jadi dengan udah ada Lenioro, Matthijs de Ligt, Martinez atau Heaven atau Luke Shaw, Emi Martinez udah. Iya. Menurut gue cukup gitu loh. Champions League kita. Wah, iya. Juara IPL. Tengah sih, kita. tapi kalau gue sih lebih ke tengah yang Yes. Champions League berarti Yes, 4 itu. besar dong Dit kita. lima. Hah? 5 besar. 5 besar. Oh iya Liga Inggris. Bisa 5 bisa 4. Ya tergantung koefisien. Kalau Nah, itu kenapa 6,5? Karena menurut gue tengahnya. Ya, itu urgent Itu, banget sebenarnya. urgent banget. Siapa yang pengen banget AA? Prince aja Prince. bro aja bro. untuk datengin ke United. Sopan Pengen ya, banget. Jawa sopan. Udah jelas lah ya. Japan. Carlos Baleba ya udah jelas sebenarnya. Kenapa lu? Kalau nggak ada Morton, at least. Oh, si Kenapa ini ya, kalau pemain Baleba? Sporting itu ya? Peles. Bukan. Pertama, Peles. 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 Palace ya. Yang Sporting siapa? Hulman. Hulman. Morton Hulman. Iya. Awi Hulman. Pertama karena dua-duanya kan Premier League proven juga menurut Iya. gue. Dan kalau misalkan Baleba kan ceilingnya tinggi. Gue ngelihatnya dia kayak gabungan antara Ugarte dan Mainu menurut gue. Iya. Jadi kalaupun misalkan mau di-pairing sama Bruno nih, walaupun gue nggak suka Bruno di tengah. Ih sama. Jadinya kalau mau Bruno mau terserah dia mau ke kiri, mau ke kanan, mau ke wing, mau ke belakang, at least ada Baleba gitu loh. Yang menurut gue secara progresi bola mantap. Bagus. Ya. Defense-nya juga Secara bagus. intersepsi defense-nya juga oke gitu sih. Casemiro berarti udah lewat. Casemiro sebenarnya masih reliable, cuman untuk long term sih enggak ya. Ya untuk bermain 38 match 90 menit setiap match sih agak berat sih dengan kondisi fisik dia yang kayak gitu. Itu juga alasan kenapa gue ngasih 6,5. Karena menurut gue Casemiro harusnya dijual. Oh. Ke Arab Iya, yang bisa bayar Casemiro kan Iya. Arab Tapi sebenarnya. kan sebetulnya yang ada tawaran itu kan sebenarnya Bruno. Kalau kemarin Bruno di apa? Itu valid nggak dijual. sih sebenarnya? Valid. Yang dari Etihad. apa? Al Hilal. Dia cepet kan? Cepet. Menurut lu gimana kalau dijual? Menurut gue harus dijual lagi. Iya. Iya kan? Iya, Iya. benar. Karena kalau nggak sekarang musim depan bisa jadi turun harganya. Dia semakin menua Itu dan dia. belum tentu sebagus sekarang karena dia main di posisi 8 si potensinya nggak keluar. Iya. Iya, karena menurut gua ya kita sama-sama tahu lah kalau Bruno itu kan di skema sekarang emang dipaksakan banget. Iya. Cuman masalah kita nih sebagai fans setega itu nggak kalau Bruno dijual gitu. Pasti kan ada ya nama kita manusia sentimental, kita Iya, 5 musim sama dia pasti iya, itu iya, yang iya. ngefek sih. Karena Ya. kalau dia mau main di nomor 10
Bryan Mbeumo sama Kunya pasti akan dikorbankan salah satunya. Ya, cuma karena satu tempat mau gimana pun Bruno bermain, satu tempat tuh udah pasti milik Bruno di starting line up. Harusnya, benar. Makanya jadi nggak bisa untuk menggantiin siapa karena kehadiran dia, presence-nya dia tuh benar-benar ngaruh gitu presence-nya. Jadi satu tempat udah itu, jadi mau nggak mau dia dipaksakan di nomor 8. Iya, belum lagi Maino juga posisinya bisa di tempatnya Bruno lagi kan. Numpuk-numpuk pemain kan, banyak di tengah itu United. Yang mana nggak bisa dimajuin jadi 10 karena Kunya sama Mbeumo kayak ada gengsi udah beli masa dimainin gitu kan. Iya. Cuman yang terakhir kemarin waktu deadline day kan ada berita katanya nawar Conor Gallagher. Minjem. Mau dipinjam. Cuman tawarannya pinjaman dan Atletico Madrid nggak berminat untuk meminjamkan. Kecuali jual. memang ada tawaran untuk permanent move. Nah, misal kan kalau rumornya adalah Baleba harganya terlalu tinggi. Adam Wharton berapa sih? Sama, mirip-mirip 80-an, 70 mintanya. Gituan juga ya? Karena Premier League dan dia Iya Inggris. sih. Dan Inggris. MU lagi tuh. nih. Iya. Inggris tuh punya English tag tax, MU Benar. tax. Kalau lu di opsi selain mereka berdua siapa? Steeler. Pemain Angelo dari Steeler. Stuttgart. Stuttgart itu ya? Dia tuh hampir, Iya. United tuh hampir dapetin Steeler. Steeler di deadline day. 2 hari terakhir Itu lah. rumornya bener dikejar. nggak sih? Bener. Source-nya itu siapa ya waktu itu ya? Nggak tahu tuh. Fabrizio ada kalau ngomong. nggak salah. Cuma ya. masalahnya si Stuttgart-nya nggak mau jual. Kalaupun jual juga angkanya di 60-an Iya, juga. dia mintanya 70 saat itu dan karena deadline dia juga mau lo take it or leave it kan. Iya. Kenapa semahal itu? Karena di deadline day Stuttgart juga susah nyari penggantinya. Iya. Pengganti si Steeler. Gitu. Iya, berarti kan emang sebetulnya dari awal memang yang diincar-incar itu kan Baleba. Steeler itu cuma jadi alternatif. Alternatif. tadi. Iya. Steeler, Hillman tuh alternatif. Wharton pun alternatif. Baleba sebenarnya. Cuman bagusnya Ineos, dia nggak sengoyo Glazer ngasih berapapun klub mau gitu. Iya. Itu yang jadi bright side-nya lah. Kayak ternyata bagus ya meskipun kecewa nggak dapat Baleba, tapi artinya kita nggak semerta udah maunya klub minta berapa kita bayarin. Nggak Kalau kita kan ngasal dulu bayar. kita kayak Anthony. nggak punya pilihan gitu. Tapi bukannya kalau misalkan Baleba itu bukan karena harga ya, tapi emang Brighton emang kayak no gitu loh. Karena dia pasang harga buang. Karena pasang harga tinggi, Iya. 120. Menurut lu United emang layak bayar Baleba 120 iya, 120? 120. Menurut lu United layak untuk jor-joran buat seorang Baleba 120? Kalau 120 sih enggak ya. Iya makanya. Iya. Tapi kalau cepet menurut gua, iya. Menurut gua. Gua 80 gua. Karena kalau misalkan emang kalau misalkan emang tujuannya adalah restorasi, walaupun oke lah, mungkin ini kayak Glazer-like tindakannya gitu loh, untuk kayak oke deh cepet sikat gitu, 70 sikat, 80 sikat. Tapi karena udah nanggung menurut gue gitu loh. Kalau misal lu sign keeper oke lah, Sen Elements. Attack udah mantep. Defense menurut gue udah mantep. Tinggal tengahnya doang. Iya. Ya udah lu beli Baleba, terus pada saat nanti Januari transfer window, ya udah nggak usah terlalu beli banyak. Nggak usah beli bahkan. Kalau udah Nggak dapat usah beli Baleba. bahkan. Kalau Kemarin misalkan tuh sempat ada harapan udah aman. ketika banyak pemain United yang keluar, uang kekumpul. Iya. Cuman keluarnya deadline day. Iya, aku mikirnya Apa? anjir ini nih kayaknya nih bakal ada kejutan nih deadline day. Tapi Kayak Baleba duit 120 tetap enggak sih. Iya, kalau 120, tapi kalau 120 120 enggak. 80 sih gua mentok sih. 80. Enggak, karena dia juga 80 plus masih add-ons lah ya. Ya, Iya, bisa. dengan Add-ons-nya total sama 120 tadi. Enggak, cepet. Iya, cepet. add-ons-nya 40 juta Ballon d'Or, Mas. Ya, jadi nggak bakal dong. ke-trigger. Iya, apa? Iya dong. Nggak bakal Ballon ke-trigger. d'Or sama United Mungkin juara kapan UCL. tuh? Enggak, karena masih umur Juara 21 tahun. Iya, Baru iya. 21 tahun dan harga segitu menurut gua kurang sih. Maksudnya bukan kurang, nggak pas lah. Iya. Dan ditambah 3 pertandingan awal Premier League, Baleba tuh sering diganti, kurang malah musim ini entah kenapa. Karena dia kan udah Statistic wise ya. pengen pindah juga, mungkin ngaruh mentalnya. Ya mungkin. Iya sih, Dia udah agree kok. Iya, personal terms udah gini bener ya. Tapi ya musim ini musim depan gua rasa harganya akan tetap sama sih. Iya. Kecuali dia jelek-jelekin ya. Jadi kayak ya nggak kepake tuh Baleba udah kasih ke gua 70 deh gua bayarin Iya, gitu. terus dia bikin berita-berita gua ngobat loh di luar gitu-gitu kan harga turun. Enggak kan ada ini badan anti narkoba di sana. Oh, iya. Masa ada orang dengan sengaja. Loh, Garnacho, kau punya pemain Garnacho juga begitu, Mas. Itu bukan dengan sengaja, emang begitu orangnya. Ya, emang agak kurang karena Cuman yang aku lihat di Twitter, aku kan cukup follow beberapa akun-akun fans yang di luar kan. Itu mereka kayak ya udah daripada Baleba kita tuh sebenarnya punya Seko Kone. Oke. Menurut iya. menurut gimana kok? So, kan Seko mantan Kone- kemarin waktu di Malaysia kan. Seko Kone bagus kan? Bagus, cuma
kekecilan badannya untuk seorang box to box midfielder tuh kekecilan banget. Buat holding midfielder. Karena dia baru 18 tahun. Emang kecil banget. Itu kayak tapi keren segini memang. Kecil banget. Ini jenglot itu. Mas, kita ngomongin pemain bola ini. Tapi gue nggak terlalu merhatiin perkembangannya Seko Kone. Dia tuh lebih ke ball carrier atau kayak Ngolo Kante sih kalau lu sekilas lihat ya. berarti ball carrying ya. Tapi lebih teknikal. Ya, dia ada baleba versi mini lah. Kayak Maino sedikit lah, tapi dia punya tadi interception juga bisa gitu. Cuma Baleba kan gede. Kecil badannya masalahnya. Ini kecil banget sih Seko Kone ini. Dia kalau ngerebut bola gini, nih ngikutin pemain gitu. Tinggi, banyak loncat dia gini. Kalau corner dia Gitu. banyak yang mirip kayak Pogba posturnya, tinggi. Iya, enggak Mas, Nggak tinggi. Masih Lu nonton siapa sih? Seko Kone kan? Seko Kone kan? Seko Kone, Mas. Bentar ya. Kalau Kona mobil, Mas. Seko Nggak tahu Kone. Gimana? Nggak tahu mobil Hyundai, aduh gimana sih? Cuman kita ini lagi nih. Ini kan pemain akademi sih Seko Kone. Iya. Nah, kita tuh kayak si Amorim kenapa ya kayak kurang ngorbitin pemain akademi ya di masanya dia yang udah hampir setahun ini ya. Lu ngikutin nggak pemain muda United? Pas zaman Erik Ten Hag sih awal sebenarnya. Erik Ten Hag, Pada ya. saat dia kayak merilis Garnacho, Mainu segala macam. Mainu. Kalau misalkan Amorim, ya mungkin apa Iya, ya? Hari Amas aja dipinjemin. Oh, tapi Fredrickson masih main. Fredrickson main. Kayak dia punya standar sendiri deh sebenarnya. Kalau dia sih ya. Maksudnya kayak bukan hanya standar ya. Gue ngeliatnya kalau Amorim tuh kayak untuk sistem dia yang sekarang, yang 3-4-3 ini, dia butuh spesifik player yang emang yang bisa mengeksekusi di posisi tersebut gitu loh. Bener-bener detail gitu loh. Gue ngeliatnya malah nggak sama sekali nggak free roam justru gitu loh. Yang bener-bener harus compact. Kalau gue sih ngeliatnya gitu. Jadi mungkin dia lebih prefer untuk beli daripada untuk nerbitin dari akademi. Mungkin ya dari kan, stok yang ada mungkin nggak sesuai sama apa yang dia butuhkan. Iya, karena Dia udah terbukti kan si Heaven sama Cido. Tapi Heaven itu sebenarnya dari Arsenal, kan? bukan akademi sebenarnya itu. dari Dia Arsenal, dibeli emang untuk first team. Iya, cuman dari akademi Arsenal kan. Dia bukan dari ngambil dari. Kayaknya aku ngelihat atributnya Ruben Amorim yang penting tuh fisik deh untuk iya, tenaga ya. Iya, kayak Dorgu itu. Untuk apa Jadi namanya? model yang penting fisik. Iya, sama agility ya. Iya, tipe-tipe kayak Dorgu, kayak Mount. Makanya dia suka banget sama Mason Mount. Bener. Ya, ini apa? Etos kerja. Work ethic. Nah, karena memang kalau yang kita sebut tadi kayak Seko Kone, Chidobe Martin yang pemain-pemain bagus itu, mereka tuh posisi masih di U18. Yeah. Dan reserve-nya MU yang U21 itu memang at the moment nggak ada pemain yang wow banget, nggak ada. Semuanya justru numpuk malah di tim U18. Betul. Bahkan Chidobe Martin sekarang mainnya di U21, langsung dinaikin. Karena di U18 MU itu ada namanya JJ Gabriel, umurnya baru 14 tahun. Itu gue baru tahu. Itu 5 gol. Dia baru main 3 game udah 5 gol itu. Itu ya salah satu yang, dan dia mainnya sama anak Wayne Rooney, bro. Oh iya. Kai Rooney. Iya. Itu. Jadi ya bukan karena Amorimnya yang maunya beli, emang kebetulan nggak ada untuk posisi spesifik. Nggak ada yang emang dia butuhkan. Nggak ada. Apalagi yang proper midfield yang udah siap, wah susah banget. Emang harus beli sih. Iya. Apalagi kan MU kan selama ini selalu main dengan 4 back kan, dari reserve sama undernya. Ya tiba-tiba Amorim nyari yang untuk main di 3-4-3 ya butuh waktu sih. Untuk yang fill in. Ya memang kalau mau ngorbitin Seko Kone pelan-pelan. Harusnya tuh Karabau jadi ajangnya ya, cuman udah nggak ada gitu. Jadi ya mau nggak mau kayaknya agak masih kesempatan untuk bermainnya agak kurang lagi sih. Tapi perlu pada waktu preseason tuh main nggak sih dia? Main. Siapa? Main ya? Seko Kone ya? Main. Di lawan Malaysia dia main. 15 menit doang tapi. Nih, aku tiap ada tamu kesini aku penasaran sama sudut pandang dia. Menurut Mas Prince, Diogo Dalot tuh gimana? Udah nggak. Nggak ketolong ya? Not good enough menurut gue. Tapi dia bagusan di kiri kemarin bisa asis. Ya nggak sengaja. Ini nggak. Tapi ini nggak. Maksudnya kayak dia nggak. Gue tuh ngeliatnya gini. Dalot tuh nggak konsisten aja gitu loh. Tapi sekalinya dia Bagus. brilian banget. Iya. Gitu loh kayak kemarin waktu asisnya si Mbumo. Iya. Gitu loh. Tapi apa ya? Mungkin secara teknikal ya. Maksudnya gua nggak percaya kalau misalkan dia work ethos-nya tuh kurang, enggak. Justru menurut gua dia sangat bagus gitu loh. Tapi secara teknikal, secara spesifik type of player tadi gitu yang Amorim butuhkan,
enggak lagi gitu loh. Harusnya udah nggak di situ menurut gua. Berarti masuk list pemain yang dijual. Seharusnya masuk lagi sama menurut gua. Casemiro tadi. Iya. Siapa aja menurut selain dua tuh pemain yang Sekarang masih ada. Casemiro kan kenapa masih di United gitu? Iya, Casemiro kan emang udah musim terakhir nih di United. Oh, oke. Diogo Dalot, Casemiro, Harry Maguire. Menurut gua, iya. Menurut gue. Tadi masuk base 11. Betul, tapi udah enggak menurut gua. Karena gini, Harry Maguire tuh umur berapa ya? se-reliable-nya kita bisa 30 apa gue? Sebisanya kita nge-rely on Harry Maguire gitu loh, sebagai pahlawan gitu loh. Tetapi udah bukan itu lagi menurut gua fokusnya. Kalau misalkan lu mau restorasi, nanggung, udah sikat aja semuanya. Karena Gitu. dia bahkan bukan jadi pilihan utama untuk di belakang, justru dia dimasukkan ketika butuh untuk menyamakan kedudukan kan. Nah, itu kan udah berubah peran jadinya kayak ya benar Harry Maguire ya di satu sisi respect untuk segala apa yang dia lakukan, tapi kerja kerasnya Itu dia. tapi ya Untuk long term it's time to go sih. Iya. Udah 32 sih umurnya. 32? Masih bagus itu, masih belum. Masih bagus. Masih bagus. Oke. Walaupun gue don't mind ya. Kalau nggak salah diperpanjang nggak sih, gue lupa deh. Dia sampai Masih ada. Belum. Masih ada 2 tahun. 2 tahun ya? Masih 2 tahun ya? 2 tahun. Gue sih don't mind sih. Cuman kita butuh, Bro. Kita dulu punya Fellaini yang selalu bisa jadi Ya. plan B. Dan Maguire beberapa kali emang works aja gitu. Dia tiba-tiba di depan, menit 80 ke atas. Tapi itu plan yang gue benci sih sebenarnya dari Iya, Amorim berarti sih. kan Berarti dia nggak punya plan, Amorim. maksudnya dulu tuh ada Iya Scott dong. McTominay juga kayak gitu, Erik ten Hag juga kayak gitu tuh. Kalau udah mentok Kalah, mainin mainin. McTominay udah depan gitu. This is United. Kenapa? Kalau ada cara sulit, kenapa harus yang gampang? Wah, Itu United, Bro. DNA-nya begitu. Menit ke 80 sekian, bikin fans deg-degan. Ya, ini kutukan Fergie time. Iya. Jadi apapun tuh kayak Fergie time nih. Gak semua pertandingan bisa Fergie time anjir. Gue pengen banget gitu nonton tuh tenang gitu Tenang. loh. Iya, iya. Kayak nonton Liverpool, Arsenal gitu kayak 4-0 gitu lawan. Enak banget gitu. Iya, babak pertama udah 2-0. Iya, terus babak 3-1 gitu nggak apa-apa. Tapi babak gitu. pertama 2-0 juga masih tegang sih United Iya. sekarang. Lah lawan Lyon Iya. udah 2-0. Tapi kalau misalnya akhir-akhir ini kan 0-0. Iya. Bagus-bagus kemarin 1-0. Lawan Berlin tuh paling parah kemarin. Itu kan gara-gara Dalot tuh kebobolan pertama kan. Iya. Itu kacau Ya banget. kalau 3-4-3-nya Ruben Amorim apakah harus dipertahankan apa? Udah coba lu jangan batu deh. Lu nggak banget kok ya? Untuk Amorim ya? Untuk Amorim ya? Gua siapapun pelatihnya gua support. Kalau gua bukan Formasinya. Oh, gua ya udah 3-4-3 karena ya dia bisanya gitu mau gimana? Oke. Kalau- Tapi lu setuju gak? Kalau menurut gua ya, Iya. apa ya? 3 back itu kan di atas kertas. Sebetulnya kalau lu lihat Satu back yang main tim lain yang mainnya 4 back ada masa-masa juga kok di mana ya DM-nya mundur ke belakang. Jadi ada 3 back. ya, Iya. pasti. Oh, Jadi zaman sebenarnya- kita Mourinho pernah, Matic. Betul. Matic selalu gitu kan? Iya. Iya. Matic selalu Iya. jadi pivot. Dan City pun juga pernah main 3-2-4-1 dan bahkan kalau 3 backnya United ini sebetulnya salah satunya tuh kalau nggak yang back tengah kiri, back tengah kanan, mereka suka ke depan kok sebetulnya. Iya. Jadi bullpen defender. Jadi ya menurut gua nggak ada yang salah sih dengan taktiknya Amorim. Memang ya mungkin dia belum dapat pemain yang dia ini aja sih yang Betul kan? klop. Tapi kalau 3-4-3-nya Amorim secara statistically kita untuk sisi penyerangan tuh di atas loh. XG created change Oh, iya, gitu. iya, iya. Artinya ini works kan plan ini Iya. gitu. Cuman kalau menurut gua nggak minta Amorim untuk mengubah gaya mainnya, mengubah sistemnya karena dia works di Sporting Lisbon. Kita nge-hire dia dengan portofolio dia main dengan 3 back gitu. Bantai Jadi City. iya, jadi nggak itu udah terbukti gitu works. Tapi dia harus jangan batu untuk punya plan lain gitu 4-2-3-1 atau mainin 4 back ketika memang dia harus melakukan adjustment ke lawan yang mana nih gitu. Jadi Oke. batunya tuh kayak semua lawan dihajar 3-4-3 gitu, nggak semua nggak bisa gitu. segitu. Kalau menurut gue tuh ada adjustmentnya, itu doang tuh yang gue minta. Iya tadi namanya Dita ngomong United nih 3 pertandingan terakhir. Ini dia 15 shot on target dan XG-nya 6,7. Tapi dari 6,7 expected goals, golnya cuma 2 karena duanya lagi on Bunuh goal. diri, iya. Jadi ya sebetulnya bisa kita lihat berarti United sekarang nih positifnya.
udah lebih sering nendang. Tapi kalau ini berkepanjangan nggak bagus. Berarti memang ya nggak efektif. Penyerang United yang nggak efektif gitu. Beda sama Chelsea. Dia 6,4 XG ya, tapi golnya 7. Berarti kan memang semaksimal itu mereka memaksimalkan peluang. Gitu. Oke, kita dengar. Nah, kenapa gue nanya? Soalnya gue juga sebenarnya masih dilema gitu loh. Maksudnya kayak serunya kan diskusi ya kalau diskusi aja kita. Apa ya? Karena menurut gue sebenarnya itu bisa gimana gue ngomongnya? 3-4-3 itu gue percaya sebenarnya dengan Amorim kayak gini karena pada saat interview-interviewnya dia ngomong kayak it's not about the formation gitu loh. It's not about the 340 gitu loh. Karena pada saat on play di gitu lapangan itu bisa jadi 4-3-3 gitu loh. Toh bisa kok gitu loh. Itu tergantung lawan, tergantung situasi, tergantung skor dan lain-lain gitu loh. Kalau misalkan ditanya 3-4-3 Amorim apakah gue masih percaya dengan sistemnya? Masih 50-50. Cuman gue ada gut feeling karena ini gue sama sekali nggak statistik gitu loh. Karena kalau misalkan dari created chances yang tadi dibilang gitu loh, banyak banget kan. Gue cuman mikir, kenapa goal conversionnya sangat kecil gitu loh? Apakah mentality kah? Kalau misalkan ngeliat dari penyerangnya kayak Mateus Cunha, Bryan Mbeumo, Mason Mount, semuanya tuh udah tepat gitu loh. Tapi apa yang membuat itu si gol itu menjadi tidak terkonversi gitu loh? Jadi dan secara defense pun sebenarnya menurut gue tuh itu works juga karena yang terserang menurut gue, yang menjadi masalah itu bukan formasinya tapi secara mentalnya. Karena kan balik lagi kan, lu jadi pemain MU, semua media nyerang lu, sosial media gila gitu loh. Bahkan ada beberapa media yang maksudnya bukan yang fanbase gitu ya, yang emang mereka ya udah ngomongin sports gitu. Kalau misalkan ada MU di headline, itu udah pasti laku gitu loh. Engagement apa segala macam bla bla bla. Menurut gue tuh emang masalahnya tuh di situ gitu loh. Jadi seharusnya kalau misalkan mereka bisa nge-overcome si mental block-nya itu, udah men, Champions League. Asli. Kualitas pemainnya tuh mumpuni. Iya kalau lu terakhir masih ingat waktu lawan Burnley, ingat gak yang Amat dioper dari kanan sama Bumo? Ya. Yang dari corner ya? Udah tinggal tap in. Naik bolanya. Oh iya, yang volley ya? Iya, hal-hal seperti itu yang ya itu kan di luar apa ya, Dit? Ya mental sih, menurut gua mental sih, mental. Bikinnya rugby kali itu. Dan ya itu udah, maksudnya satu, ya mental pemain penyerang MU yang tiba-tiba kusut, sama kedua, semua kiper lawan kalau ketemu MU tiba-tiba jadi Buffon atau Casillas sih. Itu dia. Fix dukun dari sih dulu menurut gua, fix dukun itu. Gue tuh mikirnya gini, maksudnya kayak apakah si tim-tim kecil ini ya, tim-tim yang ya tim tengah sama bawah lah gitu, mungkin mereka mikirnya kayak kalau ngelawan MU tuh kayak MU. Kalau mereka kalah MU. Tapi kalau menang gua ngalahin MU. Jadi kayak nothing tulus gitu loh. Jadi pengen lebih lepas gitu loh. Gua ngeliat kayak ini kok kayak waktu ngelawan Burnley kok jago banget ya gitu loh pas ngelawan City, pas ngelawan Liverpool yang emang musim-musim lalu kayak nggak gini loh kalian bukan tuh. Burnley ya, maksudnya kayak tim-tim tuh kayak kok lu jelek, tapi pada saat kita kok kayak Prime Madrid gitu loh. Ada busnya ya? Ada bus of finish. Sekarang emang mereka nothing tulus gitu loh. Karena alasannya sama, kalau misalkan menang, ya kan melawan MU. Kalau misalkan kalah, kita ngalahin MU. Ada pride di situ gitu. Musuh bersama, MU itu. Itu dia. United tuh musuh bersama. Itu dia. Itu sih menurut gua hanya mentality menurut gua. Bukan di formasi, bukan di manajer. Waktu lawan Grimsby lu nonton? Ya Allah. Kenapa? Sedih banget gue. Waktu lawan Grimsby nonton nggak? Nonton ya? Nonton. Itu yang subuh kan? Iya, sampai subuh penalti. Iya, sampai subuh yang penalti sampai 12. Di sini kita live 13. Sampai Onana nendang itu kan. Iya. Ini kalau Onana kagak gol beneran dah. Selesai dia. Selesai dia di situ. Ditelanjangin ya di situ. Tapi kalau formasinya bukan, manajernya gimana menurut? Gue percaya banget sama manajernya. Ruben. Iya. Berarti oke-oke aja, nggak ada masalah untuk kan ada udah mulai nih tagar-tagar Amorim out udah beberapa yang meskipun itu wajar tuh. Kecil banget tapi udah mulai ada. Iya, udah mulai ada tuh. Iya. Erik ten Hag dulu gitu kan. Kayak udah kecil-kecil tiba-tiba. Menurut gue sih dia punya clear idea ya. Dia punya clear idea of like how the team should play, how the player should behave on the pitch dan segala macam bla bla bla. Ngerti gua. Itu Jawa nggak ngerti. Aman, sumpah. Karena menurut gue tuh, apalagi kalau sekarang ya, maksudnya mungkin kalau misalnya dulu ya medianya cuma yang dari media-media besar doang. Kalau sekarang kan nambah gitu loh. Betul. Dari sosial media dan emang pemainnya juga sekarang ya Garnacho lah. Iya. Beres pertandingan buka Twitter. Iya.
Ngapain? Terus nge-like-in orang-orang yang ini ya. Iya, yang apa gitu yang jadi masalah tuh gara-gara dia nge-like tweetnya Mark Goldbridge. Iya. Itu ngapain gitu loh. Menurut gue Mark Goldbridge juga nggak salah ya, dia cuma opini aja. Dan itu dia media. Dia media. Ya udah gitu loh, kayak ngapain gitu loh. Bocil sih emang. Itu secara mental ya gue ya mungkin gue terdengarnya kayak milenial mentok ya, cuma emang mental orang zaman, tapi nggak bisa nyalain juga. Iya. Karena dari sosial media bener. dari environment, teknologi berubah sih emang. Iya, jadi membuat mentalnya jadi kayak gitu dong. Dan kesalahan, gitu. dan kesalahannya adalah ketika anak muda ini dikasih gaji yang tinggi sehingga dia nggak tahu how to control it gitu. Jadi bingung. Yang di zaman Fergie nggak gitu. Iya, nggak gitu, udah punya gitu. batasan pemain muda usia ini berapa gitu. Kalau sekarang kan bisa dulu Rashford waktu bagus-bagus langsung 200.000. Iya. Itu kan ngambek dikit. 2,5. Kayak merasa superstar, merasa star syndrome jadinya. Iya, gue nggak ngerti sih maksudnya kayak apa yang berubah dalam si modern football ini. Bukan hanya on the pitch ya, tapi off the pitch juga dengan business wise ya, karena apa ya, yang walaupun mungkin kalau misalkan yang gue lihat ya gitu loh, kayak yang dulu-dulu yang di zaman Fergie yang dimana kayak kita bisa rely on si playernya gitu loh, bahkan bukan system base banget sebenarnya, tapi emang player base yang emang mereka punya skill, mereka mentalnya mantep, secara kultur yang emang Fergie ciptakan gitu loh, itu gitu loh, MU itu menurut gue jiwanya di situ gitu loh, dan menurut gue Amorim lagi sedikit demi sedikit mulai mengimplementasikan itu lagi. Iya. Gitu sih. Iya. Berarti lu so far aman aja ya? Aman kalau di titik mana lu akan bilang Amorim out? 3 season. 3 season. Dari awalnya dia. Season depan berarti ya? Season depan masih season Ramadan. Setelah season depan berarti. Iya. Oh, berarti 2 musim lagi. Dan walaupun musim ini United berhenti di peringkat 15 pun, belasan pun tetap. Lu aneh-aneh aja lu. Ya kan gua nanya. Iya dong. Tetap. Iya, tetap. Kalau menurut gue manajer juga butuh waktu kan. Iya, untuk nge-implement style of play-nya, untuk ngeluarin pemain-pemain yang udah dia nggak butuhkan, untuk beli-beli pemain yang dia butuhkan, ngambil dari akademi, segala macam butuh waktu gitu. Fergie 86 sampai 92 by the way. Iya. Juara Premier League. Nah, itu dia 6 tahun baru juara Premier League Fergie. Yang gue lihat tuh kayak tanpa media. Iya. Tanpa media segede sekarang. Iya, sekarang sih lebih gila sih, 6 tahun nggak dapat gelar sih. Cuman Arteta yang bisa. Cuma Arteta yang bisa. Gue nggak ngerti tuh dia kenapa belum dipecat tuh, gue nggak ngerti. Siapa? Arteta, iya. Manajemennya yang suka sama Arteta. Iya. People pleaser dia tuh, people pleaser. People pleaser. Cuman mungkin mulutnya manis ya Arteta. prediksi sotoy deh. United di musim ini. Finish di mana? Aduh, gue cuma di otak gue, cuman pokoknya pasti top 10. Feeling gue. Ya, pasti ya, top itu sih. 10. Top 10 itu pasti. Iya. Cuman Europa League atau Champions League nggak yakin lagi gue. 6-7 sih gua, kalau nggak 6-7. Iya, kalau 6-7 Europa League ya. Iya. Berarti. Iya, fair. 6-7 lah. 7 sih. Spesifik 7. Koko bilang runner up katanya. Waduh. Juara Premier League gua. Yes, oke. Champions League gua yakin MU Champions League musim. Goblok, Sama sih, kagak ikutan. gua juga merasa. Nggak Iya, ikut, bener. Mas. Ya. Enggak, maksudnya masuk Champions League. Musim depan masuk Champions League. Oh, Iya. 4 Gua besar yakinnya berarti. gitu sih. Musim ini berarti 4 besar ya? Iya, 4 atau 5 4 atau 5 lah. Oh, kan saya sampai 5 ya? 5 besar lah. Iya. Karena gua juga I taruhan see. 5 besar. Sama siapa lo? Ada lah yang ngajak-ngajak gitu, Mas. Lo tau tentang ini nggak sih? Sorry, lo tau tentang teori ini nggak sih? Pada saat GTA rilis tuh Oh, emang Iya, bener. Banyak yang kemarin. Januari kan yang rilis ya? Iya. Game kesukaan lu lagi ya? itu dia. Iya. GTA 6 kan deh? GTA 6 ya. Lo tau konspirasi ini nggak sih? Hitler mati di Garut. Ya, terima kasih. Prince Susen atas kesempatannya, senang banget ya. Nanti main-main ya ke live reaction. Live reaction datang lah, Bro. Ayo. Iya. Nyari kursi. Kapan lagi ini ada manggung kapan? Manggung tanggal 13 gue ke Bandung. Oh, di Bandung ya, Cornerstone ya? Iya. Ngulik Bener, banget. bener. Gila. Hati-hati stalker. Penguntit dia, penguntit. Enggak. Teman-teman yang ada di Bandung silakan. Ya. Umum atau ada tiketing atau gimana? Tiketing ya. Tiketing. Acara apa sih? Jadi itu acaranya 510. Jadi gue terlibat untuk manggung di sana. Nah, tuh silakan nice. di Cari tiketnya di Instagram Prince Susen ya, di sosial medianya. Detailnya dari situ. datang pakai jersey United. Biar lu kelihatan oh ini nonton United nih. lu manggung ada ini pakai jersey MU gitu-gitu. Sempet. Gue juga sebenarnya kepikiran nih karena Retro Mas gitu bagus sih. Faisal nih, vokalisnya Fino kan dia Arsenal banget nih. Dia pasti dia mau pakai baju Arsenal, mungkin gue pakai baju MU kali ya. Nah, iya. Minggu ini.
Minggu ini berarti tanggal 13. 13 Sabtu. Oh, pas lawan City. Enggak, Sabtu. Oh, Sabtu. MU Minggu. Ya, MU Minggu tanggal Oke, 14. Ini Masih aman. Mood aman. lu pernah nggak lagi manggung, MU lagi main? Sering lah. Pernah, sering. Sering. Terus Sering. Ya udah Sampai gua- nonton, Ya apa udah gimana? gue buka HP gue simpen di bawah. Oh. Oke, Mas Pandu kayak Mas kemarin. Pandu kemarin ya? Katanya ditaruh di efeknya gitu. Jadi kalau lagi jelek diinjek HP-nya bukan efeknya. Wah, mau injek efek mau injek handphone. Kepala Rashford diinjek tuh. Kalau HP gue mati gitu gue udah nanya dulu penonton pada saat kayak tengah-tengah transisi lagu gitu kayak berapa kosong gitu. Oh iya. Iya. Oh, pada nyaut juga ya? Iya baru nyaut juga. Oh iya. Tolong. Katanya gitu. Gak usah Udah Mas nonton. lupain. Gak usah ditonton. Ya udah, thank you Prince. Thank you. Terima kasih Prince. banyak. Thank you banget udah Iya. datang. Semoga ini bukan yang terakhir, Terakhir. nanti bisa main-main. Ini yang lagi pertama di sih sini. pasti. Iya, Ini pasti iya. yang pertama. Unlock Prince Susan kesini. Terima kasih teman-teman semua sudah nonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa. See you guys.